Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa insyaallah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanahu wa ta'ala yang saya hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi dan segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, dan juga saya hormati Imam Juhur kita pada hari ini Al-Ustadz Haji Syarif Hidayatullah, dan yang saya hormati para jamaah salat Juhur yang mudah-mudahan kita dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di siang ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan berbagai aneka ragam kenikmatan adalah nikmat sehat walafiat dan nikmat kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan segala amaliyah ibadah kita yang sudah kita laksanakan maupun yang akan kita laksanakan senantiasa diqabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, secara bersama kita telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakan kita sebagai hamba-Nya di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah informasikan di dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan kita untuk beribadah kepadanya. Artinya Allah menciptakan kita ini di muka bumi ini bukan main-main. Allah menciptakan kita di dunia ini punya maksud dan tujuan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afa hasabtum annama khalaqnakum abatsa. Apakah kamu mengira bahwasanya aku menciptakan kamu hanya untuk main-main? Artinya tidak punya maksud dan tujuan. Akan tetapi setiap amalan-amalan, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ibadah, amalan-amalan soleh kita lakukan berdasarkan ilmu dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah yang kita lakukan tersebut memiliki implikasi, memiliki pengaruh, dampak positif bagi orang yang melakukannya. Di antaranya Allah akan memberikan kepada orang yang beribadah dengan ilmu dan ikhlas kepada Allah, Allah akan berikan penghidupan yang bahagia dan kehidupan yang senang. Kehidupan yang bahagia dan senang bukan bersifat temporer, bukan sifat yang sementara, tapi kehidupan tersebut, kebahagiaan tersebut, kesenangan tersebut Allah berikan secara hakiki, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu informasi dalam statementnya, mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 97,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa orang yang beramal soleh, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, dia percaya kepada Allah bahwa yang ia lakukan ini, yang ia ibadahnya kepada Allah adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagai bukti kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini dilanjutkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Jadi orang yang ibadahnya ikhlas dan dia yakin bahwasanya yang ia lakukan ini adalah perintah Allah, maka Allah akan berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Para mufassir menafsirkan ayat ini, hayatan thayyibah adalah kehidupan, kebahagiaan, kesenangan yang hakiki. Allah berikan rezeki, hadirin. Berapa banyak orang yang tidak ibadah, tapi Allah berikan berbagai macam kenikmatan, Allah berikan berbagai fasilitas yang ada. Mereka bahagia, tapi berbahagianya secara temporer dan sementara. Hatinya penuh dengan keluh kesah, hatinya tidak merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita ibadah, Allah berikan kesenangan, kebahagiaan yang hakiki. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, dan Allah juga akan memberikan satu pengaruh dampak positif kepada hambanya yang ibadahnya ikhlas kepadanya. Allah akan mudahkan segala urusannya. Allah jauhkan dari kesulitan. Bukan berarti orang yang beribadah itu tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Akan tetapi setiap kesulitannya, kesusahannya, maka Allah berikan solusi, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 1 sampai 2. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan segala larangannya dengan simbol, artinya dia beribadah, yaj'alahu makhraja, maka Allah berikan jalan keluar, solusi di setiap permasalahannya, di setiap kesulitannya. Hadirin jemaah, berapa banyak orang yang stres, depresi karena dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada satu hadits qudsi yang mengatakan, wahai anak Adam, gunakanlah waktumu untuk ibadah kepadaku. Apabila engkau melakukannya, maka akan aku jadikan hatimu dengan penuh kekayaan, dan aku berikan tanganmu penuh dengan rezeki. Wahai anak Adam, jika kamu berpaling kepadaku, menjauh daripadaku, dan kamu melakukan demikian itu, maka akan aku jadikan hatimu penuh dengan kepakiran, kesusahan, dan aku jadikan kedua tanganmu kesibukan. Berapa banyak orang yang hari ini mereka sibuk kerja, ngumpulin uang, lalu meninggal. Bukan itu hadirin yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah inginkan kita beribadah kepadanya. Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pengaruh ibadah yang kita lakukan, Allah katakan dalam Al-Quran, Allah akan berikan satu rezeki yang datangnya tidak tersangka-sangka dari arah mana saja.
jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita dengan ikhlas melakukannya, maka janji Allah itu pasti datang kepada kita. Karena sesungguhnya Allah sendiri mengatakan, ketika Allah berjanji tidak pernah menyelisihi janjinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, untuk introspeksi diri kita, untuk muhasabah diri kita, ada satu pesan dari ulama yang sangat bagus dan indah buat saya dan buat hadirin jamaah sekalian. Yang pertama, ada orang yang hidup di dunia ini urusan dunianya sulit, urusan dunianya susah biasa saja, tapi untuk urusan akhiratnya gampang. Untuk diajak ibadahnya mudah. Ketahuilah mereka itu adalah pewaris para nabi. Yang kedua hadirin, ada orang yang urusan dunianya gampang, urusan dunianya mudah, dan begitu pula urusan akhiratnya gampang. Buat diajak ibadahnya, buat taat kepada Allahnya, diajak jihadnya, dia gampang, dia mudah. Ketahuilah mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Yang ketiga hadirin, ada orang yang urusan dunianya gampang, keinginan dunianya mudah, tapi urusan akhiratnya sulit, urusan agamanya berat, diajak ibadahnya susah. Ketahuilah mereka itu adalah orang-orang yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang istidraj. Mereka diberikan berbagai aneka ragam kenikmatan, diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kenikmatan tersebut bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dihabiskan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat hadirin jamaah, ada orang yang urusan dunianya susah, urusan dunianya sulit, dan begitu juga urusan akhiratnya sulit. Buat ibadahnya susah, buat melangkahkan kakinya ke rumah Allah, ke masjid dia sulit. Ketahuilah mereka itu adalah orang-orang yang celaka. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ketika Allah memberikan nikmat pada hari ini, Allah mengatakan wa bikum, semuanya ini adalah nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberikan satu vilip, satu kepercayaan, berbagai macam nikmat, marilah kita bertaqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang selama ini kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan membawa dampak positif di dalam kehidupan kita di dunia ilal akhirah, sampai di yaumil qiyamah atau hari akhir. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomahan dalam amaliyah ibadah yang sudah kita kerjakan. Marilah kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.